Harris terbukti tadi di match pertama bisa GG gitu kan dengan Retribution, walaupun track recordnya Harris sendiri di MDL ini agak minus sih, 19 kali terpakai tapi 37% doang win rate-nya. Cuman nggak apa-apa kalau misalkan emang dari Evo Second bisa menggunakan Harris dengan maksimal. Ini satu tim satu warna semua nih spellnya nih, flicker ya. Kan bisa diganti nanti ya Bun. Iya baik kakak. Ya Bun, tapi Barbosa dengan adanya Jauhead dan Selena, dua hero mengerikan di awal game. Kalau Jauhead bisa sampai Terrorate game sih, cuma kombinasi dua hero ini dan ditambah Lancelot bisa ngacak-ngacak early-nya dari Evo Second. Cuman kalau di arah mid sampai late harus hati-hati. Dari seorang Selena mungkin kalau misalkan Red Bull Rebellion lagi di keadaan terdesak, mungkin agak susah untuk defense-nya ya. Karena ya, sebagaimana yang kita tahu, Selena adalah hero inisiasi, bukan hero de-inisiasi. Satu hero terakhir lagi ini Esmeralda, Spike, Arit, Spike, udah ada Fighter sih tank satu kayaknya ya. Kalau nggak Akai tank. enak. Akai bisa, atau kalau enggak kemungkinan Baxia juga. Oh Akai yang akan turun. Akai. Oke Akai ya turun. Baik. Sang Baik. pengecoh, sang penuh lemak yang dulu pernah dicap mirip sama Choji. Iya. Seorang Akai sudah hadir lagi di Lane of Dawn dengan win rate 58%. Choji Akai. Dulu sempat dicap begitu Pak. Bukannya Di- Baxi ya kamu? Oh enggak, Oh, Baxia terlalu six pack Pak. Oh, terus. Iya. Kalau Akai kan bulat-bulat mochi, belum gemes. Jadi kamu Jadi mengklaim dirimu gemes. Kamu mengklaim gemes. Saya nggak bilang gitu sih, cuman kalau mochi kan gemes ya. Ya kan Jadi fluffy gitu. kamu gemes. Enggak sih. Jadi menurut kalian apakah Choji gemas? Kalian bisa ketik di kolom komentar ya, Choji gemas. Dia mau ngalah-ngalahin Kido Enggak. gemas Yang kayaknya. nggak Enggak. gemas itu Kido doang loh. Iya Ya loh. udah kalau aku Berani-beraninya berarti dia. bukan bulat gemas tapi lebar aja. Lebar gemas. Enggak, lebar Apa? lucu. Ah, Iya. Tolong ada setruman nggak sih di belakang? Pinjem dong. nyetrum Choji ya. Ampun, Suka yang Choji suka yang mana nih? Red Yes. Rebellion atau Evo Second? nih Evo game yang pertama? Second kalau dari draft pick sih ya lebih apa ya, lebih tertata rapi sih tadi dari Evo Oke. Second. Dengan adanya Hayabusa, ya kan Tapi- ada Matilda, Esmeralda. Benar-benar. Oke lah. Nih, kalau Pak Pulung? Kalau di draft pick ya, Draft. aku lebih suka RBR karena ada one-one. Baik. Waduh. Jadi ada dua jawaban yang berbeda. Langsung aja kita buktikan siapa yang akan menjadi pemenang di game pertama Best of 3 Series. Match kedua hari yang ketiga. Oke, tapi kalau dari prediksi tadi malam yang udah kita buat yang tadi nongol juga, Ulu ngeprediksinya EVOS nih yang bisa memenangkan dari Iya. keseluruhan match. Tapi kalau dari band and pick ataupun draft pick barusan, lebih sukanya ngelihat yang Iya. arah apa nih namanya? RBR. Baik. Ini nama. Pistoleronya connect ke arah Panzer di arah belakang langsung digaruk tapi masih punya flicker untuk kabur. Flick out dengan sigapnya Ando. Mencoba melakukan backup ditambah dengan Zoidberg hadir di area River dan Lei masih sempat untuk mengkonekkan. Pistoleronya Zoidberg mencoba untuk kabur karena di situ sudah ada Moka yang muncul mensabet-sabet ditusuk-tusuk semuanya. Wah. Dengan Tonros yang dia miliki. Enggak, ini barusan Tonrosnya salah arah atau emang mau fokus ke Little Wonder, kita nggak tahu nih. Lito, Kalau Lito. tadi difokusin ke arah Luyi-nya, ada kesempatan mereka dapat first blood lah. Luyi di mana ya Luyi ya? Luyi tadi Luyi lagi astagfirullahaladzim, Matilda. Cariin Luyi dong. Kayaknya ngumpet di rumput gua deh. keinget Zoidberg pakai Luyi itu bahaya banget. Jadi ada di kepala mulu ya. Itu Luyi itu kemarin. Iya. Pak Pulung sekarang lagi ke pasar ya. Iya. Nggak apa-apa. Oke, sementara Rutni dengan one-one-nya berhadapan langsung dengan Harit, ada 3 poin weakness yang belum terbuka. Tapi enak banget sih sebenarnya dari atas. Dari asal bisa jaga jarak terus-terusan. Haritnya yang agak tertati-tati sebenarnya di atas. Dia mau coba untuk memakan Oke. sesuatu, melakukan sesuatu karena di atas udah rame banget. Revisi dalam bahaya bisa connect ke area belakangnya. Ejector dikeluarkan, Ando menjadi korban pertama dari tim RBR. Iya, udah diledek-ledekin aja. Lai juga memiliki positioning yang cukup baik. Ini dia turtle camp by Fruity. Sementara itu Barbosa dari bagian tengah lagi. Pokoknya Selena dengan Abyssal orang lempar kena, bakal ada ejector lagi dilempari ke arah yang Iya. berbeda, dilompatin aja. Untung juga Akai masih bisa mengeluarkan 1000 poundernya. Ini adalah winning condition dari RBR sih ketika mereka bisa memegang kunci di early game dan
ngebawa sampai ke area mid game. Momentumnya harus dijaga betul-betul karena sekarang mereka bermain sangat agresif masuk ke area jungle milik tim EVOS Icon. Maju ke depan, Tonros dikeluarkan tapi Zoidberg masih bisa selamat bersama dengan Panzer. Ando, mereka nggak mau melakukan peperangan terlebih dahulu. Ngedodge semua war yang ada. Apalagi ini adalah pancingan dari tim RBR. Yap, dan Moka pun berhasil mencuri purple buff yang harusnya menjadi milik dari Ando ataupun Hayabusa. Tapi apalah daya itu pun gak bisa dia ambil di bagian bawah. Pak Kuito ngebeli potion ya, takut dilempar kayaknya sama ejector nih. Karena repot Pak kalau kelempar Pak. Iya, nggak percaya temen nih kayak. Iya, Nih, dia udah ada ini nih kayaknya. Oh, Barbosa nih iseng banget sama gua nih. Awas lu nggak bisa lu ngerjain gua lu ya. Enggak sebenarnya. Rekat bareng ya. Oh, Kak Clara silakan Kak. Oh iya nggak apa-apa, ini biasa cuma lagi main-main aja. Iya, lagi silaturahmi aja ya. Benar, nggak akan terjadi apa-apa itu kok. Lanjutin aja. Lanjutin aja, jangan panik ya. Kalau misalkan kita lihat ya dari seorang Pak Kuito menggunakan heavy life punch-nya. Oh kalau ini nggak bisa, karena ini masih ada depan dari Episolero langsung connect ke arah di belakang. Tapi Hooligan Dance menguji Barbosa. Flick out selamat. Dan sekarang Panzer yang dalam bahaya dikejar-kejar. Panzer tapi selamat kembali, nggak punya reserve skill, nggak punya apapun. Flicker tak ada dan EVOS kehilangan Panzer. RBR mereka bisa ngelawan balik dengan sangat on point. Wah, di bagian belakang ini ada Esmeralda yang masih aja dipukulin di bagian belakangnya. Sementara untuk Zoidberg cycling langsung lompat ke bagian depan. Sakit banget sebelumnya. Petinju yang kehilangan ring pun harus menghilang. Tidur lagi itu. Tidur lagi dia. Tidur di tanah. Waduh, tapi cepet loh. Mereka udah dapat outer turret nih kalau nggak salah deh. Iya, tim RBR mereka memaksimalkan. Waduh, advantage-nya sih. cuan. Enak banget. Rutni udah punya satu Corson Sight yang dimilikin. Akai pun harus mundur lagi ke bagian belakang. Revici masih level 5 di bagian bawah. Pendragon masih nyicil-nyicil aja terhadap outer turret yang ada di bottom lane. Ini serem juga sih sebenarnya ngasih Esmeralda ke Pendragon yang kita tahu itu salah satu hero signature dari dia, tapi di level clean. Rotasi terus menerus dilakukan. Barbosa ejector dikeluarkan tapi Revici harus meregang nyawa dengan segala yang dimiliki oleh tim RBR. Bahkan Rodney walaupun dia super low HP tadi masih bertahan. Panzer sekarang dengan Hurricane mengunci pergerakan dari Barbosa. Maju ke area depan, Moka sempat terstop. Tapi di sini EVOS masih bisa selamat, begitu pula dengan RBR. Wah, nikmat banget sih set apa yang sangat baik lagi. Tadi Lei di bagian belakang juga di saat ada rekan-rekannya berperang tepat berada di depannya. Dia di bagian belakang nge-support dengan Abyssal Arrow. Nggak ada yang tumbang tadi dari RBR. Belum lagi tadi di top lane-nya berhasil untuk mendapatkan ke arah Harit. Karena Harit jalur darat tapi 1-1 jalur udara. Wah, nggak bisa membalas keadaan. Sementara Solgum tadi keluarin lagi, Lea masih bisa selamat. Bahkan Mokai tadi masih bisa selamat. Dengan adanya Tonros yang dikeluarkan tepat waktu, Unstable Force dikeluarkan, ditabrakin lagi. Phantom executionnya nggak kena, hanya bersebelahan aja. Hurricane Dance pun kali ini hanya menjepit begitu aja, nggak bisa terlalu lama karena udah nggak kondusif lagi. Yes, tapi maju ke depan dengan ejector kembali melakukan inisiasi. Barbosa lagi dan lagi melakukan gameplay yang sangat memukau. Maju ke area depan, mencoba ngezoning semua member lagi. Ejector kembali dilakukan kepada Revici di area belakang. Zaman first bisa menyelamatkan Revici. Teman-temannya masih sangat jauh. Dia lagi jalan-jalan, mau coba buat nge-clearing minion sedikit mungkin dengan adanya Synchrovision, tapi ternyata tidak. Di sini ada Barbosa yang siap menerkam siapapun yang ada di depannya. Bahaya loh permainan RBR, agresif parah. Sementara itu di bagian bawah juga mereka udah berhasil mendapatkan objektif selanjutnya. Ada satu outer turret lagi yang berhasil mereka tumbangkan dari sisi gol. Wow, perbedaannya udah cukup jauh nih. Cuma kalau misalkan dilihat ya, kalau misalkan RBR ingin mempunyai peluang kesempatan untuk menang paling bagus, itu main cepat. Main cepat lagi nih, pertempuran udah mulai pecah lagi di area top lane sana. Shadowkill langsung dikeluarkan, tapi ternyata untuk Ryuk masih bisa bertahan. Ya ampun, satu hit lagi, menghilang sudah. Pak Kuitonya di bagian belakang sana. Barbosa ngejar langsung ke arah Hayabusa, untungnya masih ada Aegis yang langsung dikeluarkan tepat waktu. Tapi Esmeralda yang digunakan oleh Pendragon berada dalam keadaan yang cukup apa ya, menguntungkan untuk posisinya. Pendragon mencoba untuk menahan di area bottom lane-nya karena ada mirroring yang terjadi di antara kedua tim ini. Force nge-push di area atas, RBR di area bawah, dan kita bisa melihat kalau RBR mendapatkan banyak keuntungan dari push yang mereka lakukan bawah. Mereka dapetin point kill atas Revici dan juga turret. Wah, turretnya berhasil ditumbangin lagi. Tadi untungnya nggak ada ataupun udah dikeluarin sebelumnya ya. Kayaknya crossbow of tank yang dimiliki oleh One karena satu poin weakness yang tepat berada di depan dari Esmeralda tadi harusnya bisa dipecahin dan ada crossbow of tank lagi. Ya, crossbow of tank sih harus dengan timing yang sangat tepat. Ini mungkin masih agak terlalu early untuk Wen-Wen. Saat yang Rodney tuh udah bisa kayak join the fight. Sekarang juga kita ngelihat kalau RBR nggak mau kehilangan momentum
dan mengamankan Turtle. Network mereka semakin di atas EVOS Icon. Nih kalau masalah urusan jungle nih, kayaknya Moka udah kenyang banget nih Bude ya. Karena dari tadi untuk Hayabusanya mendapatkan purple buff aja udah sebuah keadaan yang cukup sulit gitu loh. Ya, digangguin terus sama Barbosanya. Pendragon di area belakang, ejector dikeluarkan. Tapi Pendragon juga nggak bisa untuk menyelamatkan. Di sini Pendragon langsung dihajar. Pami Bang Bingbong Crotty mendapatkan point killnya. Dan crossbow off tank ke arah Zoidberg yang masih bisa selamat rupanya karena tim RBR gak mau terlalu overextend. Mereka bermain dengan sangat rapi dan disiplin. Menunggu timing yang tepat dan melakukan push ke area mid dan menunggu dan menunggu. Wow, pede banget. Tapi tadi Rodney-nya sebuah pergerakan yang sangat-sangat overconfidence. Dia lompat sendirian ke bagian depan dengan movement speed-nya yang udah mulai tinggi. Satu minor mistake dilakukan. Bener, dan aku pikir RBR bakal sabar nungguin di area samping, ternyata tidak. Offside sedikit, EVOS memaksimalkan keadaan ini. Ini adalah EVOS Icon. RBR nggak bisa sampai kehilangan momentum seperti ini. Bagus banget loh itu, ada Abyssal Arrow tadi dilemparin kena Hayabusa. Untungnya nggak ada Unstoppable Force loh tadi, kalau ada buset. Iya, Falling Star pun juga udah dikeluarkan. Moka sigap untuk melakukan backup terhadap Iryuk di area top lane. EVOS Icon belum bisa mendapatkan pick off di mana pun. Dan begitu pula dengan RBR. Sama-sama saling menahan keduanya. Gak mau terlalu gegabah dalam mengambil keputusan. Karena satu mistake aja itu bisa membuyarkan segalanya. Nah, kalau kita lihat item ya, dari Lancelot sendiri dia udah punya Blade of Assist dan lagi on the way ke Endless Battle yang dimana poking damage-nya bakalan jauh lebih sakit. Tapi ingat sekali lagi, jangan sampai diulur terlalu panjang karena kunci kemenangan dari EVOS Icon ada Harith, Matilda dan juga Hayabusa yang dimana kita tahu late game monster, salah satu hero-hero late game monsters ya Kak. Kalau untuk kalau untuk Esmeralda dan juga Revici menggunakan Harith mungkin iya ya. Tapi nantinya Hayabusa sulit sih kalau menurut gua. Karena harusnya di late game pemain-pemain juga udah mulai berkumpul semuanya. Damage-nya akan terbagi dengan Shadow Kill yang dia milikin. Tapi dari RBR juga ada sedikit keuntungan. Mereka memiliki Rodney yang menggunakan 1-1. Ya harusnya ada keseimbangan pertempuran nanti antara RBR dan juga EVOS untuk late game. Tadi Lord yang pertama sudah akan diamankan oleh RBR. Zoidberg diam tapi pasti mencoba untuk melakukan sesuatu yang rupanya langsung ke gap oleh tim RBR. Diudak-udak, dikejar-kejar, diinjektor, diempal-empal semuanya. Zoidberg tumbang tapi dari belakang. Barbosa masih mau lebih, ada Ando yang sudah diganggu di zoning oleh semua member dari EVOS Icon. Iya, dan Pendragon pun harus merelakan satu inner turret ini nggak bisa dia lanjutkan karena dia harus balik. Ada Phantom Execution mencoba menebak di mana pergerakan dari Pendragon, tapi keburu dia udah berhasil recall. Selamat untuk saat ini. Pertempuran nantinya akan pecah di mana kita akan lihat bersama-sama karena kayak dari RBR nih, wah. Tingkat keagresifannya ini meningkat sekitar 200% nih ini Bude ya. Di EVOS Icon yang mereka agresifin masalahnya gitu. RBR emang agresif tapi rapih Bang dari tadi kalau gue perhatiin. Bener-bener smooth, bener-bener lancar, nggak terlalu agresif sampai di mana agresifnya itu menghasilkan kebodohan enggak? Iya. Wah. Sementara itu di bagian atas sana kita lihat akankah ada sebuah initiate? Enggak. Ternyata di bagian tengah juga ada suatu swallow patch dikeluarkan hanya untuk menghilangkan wave minion, sementara Panzer muter-muter baik kagak puyeng apa itu. Lord pun kali ini akan menabrak langsung karena inhibitor turret yang ada di bottom lane. Yes, perlahan tapi pasti RBR mereka menjaga 3 lane-nya dengan sangat baik, nge-push secara bersamaan membuat tim EVOS Icon kebingungan harus mengarah ke arah yang mana. Semua tier 1, tier kedua sudah habis, tersisa inhibitor di area EVOS Icon. Dan ini yang bikin memutar otak, gimana caranya EVOS Icon untuk melakukan comeback karena RBR memegang kendali permainan sampai detik ini. Esmeraldanya ya ditebelin dulu, shieldnya harus tebel, ada Oracle juga. Nah kalau untuk permasalahan bagaimana cara mengatasi Moka, itu udah tugasnya Panzer untuk menyempitkan seorang Moka ke dinding. Sebenarnya ya, kalau dari Moka dia lebih ngarang ngerespon apa yang dilakukan oleh Barbosa nggak sih? Barbosa selalu ngelakuin setup yang bagus banget. Bisa sih. Nih kalau menurut Pulung ya mungkin ujian dari RBR untuk masuk dan menembus ke arah pertahanan itu ada di 3 inhibitor turret terakhir ini Bude. Kenapa? Karena pemain dari EVOS Icon pastinya udah berkumpul semua di situ. Ini kita hanya tinggal melihat akankah ada flicker lalu dengan ejector nanti mengeluarkan ataupun kesalahan-kesalahan seperti ini. Karena kalau mereka agak maju sedikit dari EVOS Icon seperti akan ada sebuah jarak yang tercipta antara beberapa player dari EVOS. Ini akan cocok sekali dengan gaya permainan dari RBR yang pick off seperti ini kan. Ada Jauhead, ada Selena, enak banget.
Tapi di saat mereka nantinya berkumpul di antara 3 inhibitor turret itu di mana nanti RBR ingin menembus ke dalam, itu baru sulit banget. Karena initiate yang mereka milikin ada Selena, ada Jawhead doang. Flicker dulu atau ejector kah atau bagaimana nanti kita lihat aja bersama-sama. Mau nggak mau salah satunya opsi untuk RBR melakukan inisiasi adalah lewat knockout strike dari seorang Ryuk. Dan itu juga positioningnya mesti pas. Jangan sampai ngedorong tim dari Evo Icon masuk lagi ke dalam turret. Karena itu bakal percuma aja dong kalau misalkan masuk ke dalam turret. Tapi cari caranya bagaimana untuk mendorong tim Evo Icon untuk keluar dari turret agar tidak terjadi kesalahan di mana seperti Barbosa yang terlalu oversight masuk ke dalam turret akhirnya kena damage dari turret. Iya, dan ini seperti bom waktu juga kita bisa ngelihat kalau waktu berjalan terus-terusan RBR nungguin di area bush. Evo Icon pun demikian. Nggak ada yang mau ngelepasin area mereka. Ketika di sini RBR win tiktok. Yang kena apa lagi kata gitu. Ya. Dijagain terus nih ini dari Evo Icon juga udah berkumpul terus menerus sih. Gak ada yang mau ke pick off lagi. Dan itu adalah salah satu cara, harus nge-group up. Iya, harus nge-group seperti ini. Tapi Rudney kamu sendirian aja di situ, kita lihat udah ada pergerakan di dalam rumputan. Inilah yang kita takutin, tapi ternyata udah ada sebuah peperangan yang langsung terjadi begitu aja. Samanpur langsung keluarin tepat berada di area mid. Nggak ada yang tumbang sama sekali. Iya, tarik ulur yang sangat baik dari keduanya. Mereka tahu kapan harus disengage. Sekarang mereka mulai meng-engage lagi. Maju ke area depan, belum cukup. Mereka terlalu low HP. Dan sekarang Lord juga sudah hadir. Kalau salah satu dari kedua tim ini ada yang kehilangan membernya, bisa menjadi sebuah hal yang tidak mereka inginkan. Iya, sayang banget Phantom Execution. Mocha jangan terlalu maju apabila Anda tidak mau mengeluarkan sebuah memberikan sebuah blunder terhadap tim. Karena dari EVOS Icon ini udah siap banget untuk menangkap pemain-pemain dari RBR karena jauh lebih tipis. Ya, mereka nggak ada yang mau dong punya disadvantage di area Lord side. Karena keduanya sama-sama bergantung sama Lord. Lord bisa ngebantu banget RBR. Ini dia digaruk kagak ternyata ya. Ada Purify. Dipancing ya Bude ya. Dia pakai Purify-nya tuh dikit-dikit dulu. Ayo sini samperin gua dulu Selena gitu. Pas udah nyampe baru dipakai. Jadi Selenanya masuk ke dalam perangkap gitu loh. Ya tapi ternyata tidak bisa buat dihajar. Ini Rodney juga lagi ngumpulin stacknya juga. Biar pecah weakness point-nya. Sementara EVOS Icon. Panzer satu lagi tuh. 1 poin weakness lagi. Satu weakness point. EVOS Icon mereka kayak udah mau ngepung area Lordnya. Ada yang datang dari kanan, atas, kiri. Oke. Satu lagi, sedikit lagi, tapi terkurung untuk kali ini. Kita lihat aja, akankah siapapun yang tumbang, tapi ternyata kayaknya berhasil ditumbangkan untuk kali ini. Akankah cross protect double kill berhasil didapatkan? Baik banget. Namun untuk kali ini tersisa 3 player aja dari Evo. Sedikit lagi SP tersisa triple kill. Looking for Maniac. Esmeraldanya nggak bisa kemana-mana. Ini efek slow yang diberikan. Langsung aja ditoyor, ditusuk. Menghilang sudah. Maniac berhasil didapatkan oleh Rudney. Ia menggunakan one sudah dipastikan. One strike push tanpa adanya loss. Iya, sekarang nggak ada yang bisa mendefense base dari EVOS Icon. Tim RBR maju dengan sangat gagah ke arah base milik tim EVOS. Dan inilah dia game pertama sekaligus pemecah dari win streak milik tim EVOS Icon. Wow. Cukup mengejutkan banget ya. Wow. Yang tadinya 1 minggu full di atas klasemen sekarang sudah mulai ditarik turun sama Red Bull. Kita nggak tahu sih kalau dari klasemen ya.